Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun, perkenalkan nama saya Regina Medika dengan NPM 2212011711. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kesimpulan selama pembelajaran hukum tata negara. Yang pertama ada hukum tata negara mempelajari mengenai struktur, bentuk-bentuk, peraturan, alat-alat perlengkapan yang mengatur tentang negara. Objek hukum tata negara itu juga ialah negara. Contoh hukum tata negara salah satunya adalah pemilihan presiden. Selanjutnya ada hukum tata negara itu ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur terorganisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan. Selanjutnya menurut ahli Logeman dalam bukunya Stadrecht van Nederlands Indie, dia mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelesaikan suatu masyarakat. Selanjutnya ada unsur-unsur negara, ada 3. Yang pertama wilayah, yang kedua manusia, yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Selanjutnya ada fungsi hukum tata negara sebagai dasar hukum pembentukan struktur organisasi dan hubungan tata kerja NKRI. Yang kedua sebagai dasar hukum pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Ahli Van Vollenhoven mengatakan bahwa hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur individu-individu yang terikat dengan hukum, serta hukum yang menentukan sistematika penyusunan wewenang suatu badan tersebut. Selanjutnya mempelajari juga sumber-sumber hukum negara Indonesia terbagi atas 5. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta amandemennya. Yang kedua ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Yang keempat penetapan presiden. Yang kelima peraturan daerah yang dapat dibagi menjadi peraturan daerah provinsi atau tingkat 2, peraturan daerah kabupaten atau kota dalam tingkat 3, dan yang terakhir peraturan daerah desa. Adapun juga 2 jenis sumber-sumber hukum tata negara, yaitu yang pertama sumber hukum material, ialah sumber hukum yang ditinjau dari segi bentuknya. Sumber hukum ini sudah memiliki bentuk tertentu sehingga kita dapat menemukan dan mengenal suatu bentuk hukum dan menjadi faktor yang memberlakukan dan mempengaruhi kaidah atau struktur atau aturan hukum. Yang kedua itu sumber hukum formal. Ini biasanya digunakan oleh para hakim, jaksa, dan penasehat hukum lainnya sebagai dasar atau pertimbangan untuk memberikan sebuah putusan, rumusan tuntutan, atau sebagai nasihat hukum kepada kliennya. Sumber-sumber hukum formal dalam tata negara ini dikenal dengan istilah Ken Brown. Yang selanjutnya ada 4 pendekatan menelaah penelitian hukum. Yang pertama ada konseptual, yang kedua ada statut atau perundang-undangan, yang ketiga ada historikal atau sejarah, yang keempat ada komparatif atau pendekatan perbandingan. Konstitusi Indonesia itu ialah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD ya. Selanjutnya ada konstitusi itu sebagai sesuatu yang mengatur lembaga negara secara umum. Istilah konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan-peraturan tersebut ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Selanjutnya HTN ini atau hukum tata negara ini mempunyai hubungan juga dengan ilmu yang lainnya. Yang pertama hubungan HTN dengan ilmu negara, yaitu ilmu negara ini mempelajari negara dalam pengertian abstrak. Artinya itu tidak terikat waktu dan tempat. Ilmu negara juga mempelajari konsep-konsep dan teori-teori mengenai negara serta hakikat negara. Yang sedangkan hukum tata negara mempelajari negara dalam keadaan konkret atau sempit
dalam keadaan konkret artinya negara yang sudah terikat waktu dan tempat. Hukum tata negara mempelajari hukum positif yang berlaku dalam suatu negara. Yang terakhir juga, hukum tata negara mempelajari negara dari segi struktur. Nah, selanjutnya ada hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Dengan kata lain, ilmu politik melahirkan manusia-manusia hukum tata negara. Sebaliknya, hukum tata negara merumuskan dasar perilaku politik atau kekuasaan. Nah, menurut ahli Behrens, hukum tata negara diibaratkan sebagai kerangka manusia, sedangkan ilmu politik diibaratkan sebagai daging yang membalut kerangka tersebut. Ada juga hubungan hukum tata negara dengan hukum administrasi negara atau kita singkat dengan HAN. Hukum tata negara dengan hukum administrasi negara itu mengatur negara secara diam karena hanya mengatur sebuah lembaga. Hukum administrasi negara atau bisa kita singkat dengan HAN adalah hukum yang mengatur dan mengikat aparatur negara dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan atau negara. Baik hukum administrasi negara maupun hukum tata negara sama-sama menjadikan negara sebagai objek kajiannya. Nah, hukum tata negara menentukan lembaga negara dan wewenang baik vertikal maupun secara horizontal. Hukum administrasi negara juga mengatur penggunaan atau operasional wewenang oleh lembaga negara yang telah diberikan oleh hukum tata negara. Nah, struktur umum dari negara sebagai organisasi itu ada banyak nih. Yang pertama ada bentuk negara, itu bisa kesatuan atau federasi. Bentuk pemerintahannya ada kerajaan atau republik. Sistem pemerintahannya ada presidensil, parlementer, monarki, absolut. Corak pemerintahannya ada diktator praktis, nasionalis, liberal, demokrasi. Sistem pendelegasian kekuasaan negaranya itu juga ada desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara, dan hubungan antara pusat dan daerah. Ada juga garis-garis besar tentang organisasi pelaksana, itu pada peradilan, pemerintahan, perundang-undangan. Wilayah negara itu ada yang kita ketahui ada darat, ada laut, ada udara. Nah, hubungan antara rakyat dengan negara bisa juga secara abdi negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan atau golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya. Selanjutnya ada cara-cara rakyat menjalankan hak ketatanegaraan. Ada hak politik, sistem peradilan, pemilihan umum, referendum, sistem kepartaian atau penyampaian pendapat secara tertulis dan secara lisan. Selanjutnya ada dasar negara. Artinya itu Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir ada ciri-ciri lahir dari kepribadian negara, itu berupa lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang, bendera, dan sebagainya. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dianut beberapa asas, yaitu ada Selanjutnya ada asas ius sanguinis, yaitu kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Menurut asas ini, seseorang adalah warga negara jika dilahirkan dari orang tua warga negara. Yang kedua ada asas ius soli secara terbatas, yaitu kewarganegaraan secara seseorang yang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak. Menurut asas ini, seseorang dilahirkan dalam wilayah suatu negara adalah warga negara dari negara tersebut. Ada juga asas kewarganegaraan tunggal. Maksudnya adalah menentukan satu kewarganegaraan bagi seseorang. Yang terakhir ada asas
kewarganegaraan ganda terbatas. Maksudnya adalah kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Nah, hukum tata negara juga terdapat materi tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, itu juga menganut beberapa asas khusus, yaitu ada asas perlindungan maksimum. Pemerintah wajib berikan perlindungan penuh kepada setiap warga negara Indonesia dimanapun dia berada. Selanjutnya ada asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan sama di depan hukum dan pemerintahan. Selanjutnya ada asas kebenaran substantif, itu prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat pemohon yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada juga asas non-diskriminatif, tidak membedakan perlakuan dalam equal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, dan gender. Ada juga asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, itu segala hal equal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia. Yang terakhir ada asas keterbukaan. Segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur negara hukum. Yang pertama ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pembagian kekuasaan negara, pemerintahan berdasarkan hukum, adanya peradilan yang bebas dan merdeka, supremasi hukum, kedudukan yang sama dalam bidang hukum, dan yang terakhir terjaminnya hak-hak rakyat. Nah, demokrasi itu selanjutnya ada demokrasi, suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih dan mereka harus bertanggung jawab. Nah, menurut Henry B. Meyer, ahli ini mengatakan bahwa demokrasi didasarkan beberapa nilai, yaitu yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan dengan damai dalam masyarakat, penggantian pimpinan dengan teratur dan damai, pembatasan penggunaan kekerasan, mengakui adanya keagamaan atau keanekaragaman dalam masyarakat berupa pendapat, kepentingan, budaya, dan tingkah laku dan sebagainya. Yang terakhir itu menjamin tegaknya hukum. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu nih, tugas dan wewenang KPU itu yang pertama merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu. Yang ketiga, mengkoordinasi penyelenggaraan, menghadirkan semua tahapan pelaksanaan pemilu. Yang keempat ada menetapkan peserta pemilu. Yang kelima, menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Yang keenam ada menetapkan waktu, tanggal, dan cara-cara pelaksanaan kampanye. Ada juga menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Selanjutnya ada melakukan evaluasi dan pelaporan hasil pemilu. Yang kesembilan, melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur undang-undang. Yang terakhir ada fungsi peraturan perundang-undangan untuk memberikan kepastian umum hukum, yang pertama tuh. Yang kedua, untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara. Yang ketiga, untuk memberikan rasa keadilan. Yang keempat, untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman. Yang terakhir ada kedudukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, sebagai hukum bagi warga negara. Yang kedua, menjamin hak-hak dan kewajiban warga negara. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.